Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel aku ya. Dan di sini aku ini lagi ngerebus kacang ya teman-teman. Soalnya ini udah persiapan untuk tahlil atau pengajiannya itu nanti malam ya. Jadi ini dan ini sotonya juga udah matang. Tapi tadi yang bubuin soto kakak aku ya, bukan aku. Soalnya aku kalau untuk masak yang porsi besar gitu aku belum begitu jago, jadi aku minta tolong sama kakak aku ya. Jadi itu tadi soto ayam ya, dan itu tadi udah mateng. Dan tadi waktu proses masaknya aku nggak videoin ya teman-teman, aku itu sudah ribet sendiri untuk persiapannya tadi, jadi aku sempet videonya setelah matang aja ya teman-teman. Dan ini juga aku lagi mau potong-potong semangka ya teman-teman, nanti bisa buat cuci mulut waktu selesai makan gitu, baru dikasih semangka ini ya. Dan waktu mau belas semangka itu aku sempat gini, nanti kalau nggak merah gimana gitu ya. Kalau orang beli semangka kan pasti yang dikhawatirin kalau warnanya nggak merah gitu ya, apalagi mau dikasih orang gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah aku potong ternyata warnanya merah banget dan rasanya juga manis teman-teman. Dan di sini semangka segini tadi harganya kalau nggak 30 atau berapa gitu ya teman-teman, aku lupa ya. Sudah termasuk murah ya teman-teman, soalnya kualitasnya juga baik ya, dan rasanya juga manis, jadi ya murah menurut aku ya teman-teman. Dan waktu aku ngiris-iris ini si semangkanya itu aku bingung gedenya seberapa gitu, tapi katanya ya segini tuh udah cukupan untuk dimakan sekali makan gitu katanya. Jadi aku irisnya dengan ukuran yang segini-gini ya teman-teman. Dan ini udah jadi satu piring, terus aku mau lanjut iris-iris yang sisanya ya. Terus setelah aku iris-iris semua baru aku masukkan di kulkas biar nanti seger ya. Dan lanjut ini aku mau kupas-kupas pisang ya. Ini itu pisang kepok, dan dua gini ini tadi aku beli harga 30.000 ya teman-teman, dan ini menurut aku juga murah ya. Dan setelah semua aku kupasin ini baru aku goreng, jadi ini cuma aku goreng gini aja ya teman-teman, nanti dibuat apa ya, buat camilannya kalau orang-orang udah datang gitu dijamilin pisang goreng. Terus juga ini kacang yang udah aku rebus tadi kan udah matang, jadi ini mau aku tata di piring. Dan ini tadi aku ngerebusnya itu sampai empuk ya, soalnya aku suka kacang yang teksturnya empuk gitu. Tapi ini nggak aku presto tadi ya, cuma aku rebus biasa aja, aku kukus itu loh teman-teman. Tapi aku kukusnya lama jadi bisa empuk ya. Dan ini tadi kacangnya aku tata jadi 4 piring ya, beli 2 kilo jadinya 4 piring. Dan lanjut setelah pisangnya matang aku langsung aja tata di piring juga. Dan ini juga sama, aku tata 4 piring juga ya, jadi semangkanya 4 piring, kacangnya 4 piring, terus pisang gorengnya juga 4 piring, jadi biar sama ya. Soalnya di sini camilannya itu cuma pisang sama kacang ya, dan semangkanya nanti buat cuci mulut gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau menyiapkan nasinya ya. Dan ini setelah ditata di depan seperti ini ya, tapi ini semangkanya nanti setelah makannya teman-teman. Dan ini racikan nasinya itu ya, ada telurnya, ada ayam, ada suun, terus aku kasih kecambah, sambal, terus ada kentang gorengnya, terus juga dikasih jeruk. Dan itu tadi juga masih mau ditambahin tempe. Terus setelah dikasih kuah baru kerupuknya taruh di atasnya gitu ya teman-teman, biasanya gitu. Dan singkat cerita inilah penampakan setelah selesai acaranya ya teman-teman. Cuciannya menumpuk segunung gini ya teman-teman. Dan ini itu aku mau mulai video
cuci piring ini itu sekitaran jam 10 malam ya. Jadi waktu aku cuci piring itu aku bagi tugas sama suami aku ya. Suami aku bagian depan, jadi dia lipat-lipat karpet, sapu-sapu, bekas karpetnya kan biasanya juga kotor ya, jadi dia yang nyapu-nyapu, terus angkat-angkat kursi. Habis itu aku bagian yang di dapurnya ya, jadi aku menikmati cucian ini sambil nyanyi-nyanyi gitu. Dan waktu aku cuci piring itu aku pilih yang besar-besar dulu ya, jadi biar menghemat tempat gitu. Jadi yang besar-besar itu aku pilih-pilihin dulu biar tempatnya agak longgaran dikit gitu ya teman-teman, nggak kelihatan penuh kayak gini. Kalau kelihatan penuh kayak gini tuh kayak pusing liatnya ya. Dan ini videonya aku lanjutin di keesokan harinya ya teman-teman, soalnya habis cuci piring segitu banyaknya itu aku udah capek banget, jadi aku lanjutin di pagi harinya ya. Dan ini setelah gelas-gelasnya kering, ini sudah nggak ada airnya gitu kan, udah malam ya nyucinya, jadi aku langsung tata kembali di tempat asalnya ya. Jadi buffet yang di rumahku itu isinya itu penuh dengan perabot-perabot kayak gini ya, soalnya mertuaku itu rajin beli perabot gini jadi punya perabotan banyak ya. Jadi aku kalau ada acara tinggal pinjem punya mertua aku aja ya teman-teman. Karena kalau aku sendiri ya belum punya gelas piring buat acara-acara gini, aku nggak punya ya teman-teman. Dan setelah gelasnya selesai aku tata, ini lanjut aku ke mangkoknya ya. Mangkoknya juga sama ya, udah kering yang atas ya, tapi nggak tahu kalau yang di bawah nanti. Ini aku tata di tempatnya kembali, dan kalau mangkok itu sama piring itu tempatnya yang di bawah sendiri ya. Terus nanti ada juga sendok, aku tatanya pelan-pelan takut pecah ya teman-teman. Dan ini juga sambil aku hitung, soalnya biar nggak kurang waktu ngambilnya berapa, pulangnya berapa gitu, jadi biar pas ya. Dan ternyata yang di bawah ini beneran masih basah ya teman-teman, jadi aku sendirikan dulu, nanti terakhir aku lap-lap ya. Dan sebenarnya aku paling males itu kalau menata-nata setelah acara kayak gini ya teman-teman, kayak sudah capek tapi masih ada pekerjaan gitu ya teman-teman. Tapi bagaimana lagi ya kalau nggak ditata, dapurnya tambah berantakan, banyak barang gitu ya. Belum lagi kalau ngembalikin panci-panci yang besar-besar gitu yang di bawah kolong meja dapurku itu kan ada plastik-plastik itu ya, itu panci-panci gede yang kemarin buat apa ya, yang aku buat soto itu tempatnya di situ, jadi aku harus ngembaliin di situ lagi, bongkar-bongkar. Aku paling nggak suka kayak gitu sebenarnya teman-teman, tapi ya bagaimana lagi ya, namanya butuh, jadi mau nggak mau harus dikerjakan ya. Dan ini aku juga mau ngelap-ngelap yang masih basah tadi ya, yang di bawah tadi kan masih basah, jadi ini aku lap-lap aja pakai tisu aja ya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting kering. Karena takutnya kalau nggak aku lapin sampai kering gitu, nanti mangkoknya rusak, kayak ada kotor, ngecap kotor gitu, nggak bisa hilang gitu loh teman-teman. Jadi harus aku lap sampai kering biar mangkoknya nggak rusak ya teman-teman. Dan setelah selesai permangkokan, ini lanjut aku mau lap-lap si sendoknya ya. Jadi ini juga aku sendirikan, sendok yang biasanya disimpan sama yang dipakai sendiri ya, soalnya ini tadi kecampur ya teman-teman. Jadi aku lap-lapin dulu yang disimpan ini ya, biar kering juga, biar nggak rusak ya sendoknya. Dan waktu aku masih lap-lap gini, tiba-tiba anakku datang ya, katanya mau bantuin gitu teman-teman. Jadi aku biarin dia ambilin sendok ini, yang penting nggak
ganggu ya, dan nggak pecahin piringnya ya. Kalau sampai pecah piringnya nanti emaknya yang nangis ya teman-teman. Dan sekiranya videonya aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik video aku, dan buat yang baru nemuin video aku ucapin selamat datang. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.